Kita melanjutkan pembahasan dari Injil Yohanes dari pasal yang ke-14. Sedikit pendahuluan deh, saya ini di sini kalau saudara membaca judulnya di situ LAI memberikan judul Rumah Bapa. Ini juga satu judul yang baik. Salah satu kebutuhan di dalam kehidupan manusia yang paling pokok itu adalah tempat tinggal. Di sini Yohanes membawa kita ke dalam pemahaman tempat tinggal di dalam arti rohani, bukan cuma di dalam pengertian fisik. Karena kita bukan hidup hanya di dalam dunia fisik. Ada orang hidup di dalam dunia fisik, mungkin rumahnya besar, rumahnya mewah, tapi apakah dia merasa at home, dia merasa kerasan di tempat yang mewah, itu adalah satu pertanyaan yang lain lagi. Berbeda dengan LAI di dalam terjemahan ESV misalnya diberikan judul I am the way, the truth, and the life. Ini juga bagus judul seperti ini. Dua-duanya memiliki perspektif yang berbeda. Either kita mau tekenin motif rumah, tempat tinggal, atau kita mau menekankan kristologi ini ya. I am the way, the truth, the life. Di dalam hal ini yang baru di sini adalah the way. Dan dua-duanya ini berkait antara motif jalan dengan motif rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan, kita mohon perkenanan Tuhan di dalam perenungan kita. Tuhan berkati ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami perhentian pada saat ini, dan bukan satu perhentian yang membawa kami ke dalam satu keadaan yang statis, tapi satu perhentian di mana Tuhan boleh menggerakkan kami untuk semakin mencintai Engkau, semakin mengikut Engkau, dan semakin taat kepada firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan memberkati setiap daripada kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati supaya firman-Mu boleh bekerja dengan leluasa di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan hari ini kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan Engkau pun juga berkenan atas perenungan hati kami. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan di dalam pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kita mesti melihat ayat 1 ini dalam kaitan dengan ayat sebelumnya ya, bagaimanapun, meskipun ini adalah permulaan daripada pasal yang baru gitu, yaitu perikop sebelumnya. Di situ Yesus mengatakan kalimat terakhir bukan ketidakpercayaan ya, tapi juga gak tepat kalau kita bilang itu semacam skeptisisme dari Yesus terhadap Petrus, tapi ini satu pembicaraan theological realisme teologis. Yaitu apa saudara? Kita sudah bahas waktu di dalam konteks mengatakan manusia itu mencintai Tuhan, maka gambarannya adalah seperti yang dikatakan dalam ayat ke-38. Nyawamu akan kau berikan bagiku, engkau akan mengasihi aku, gitu. Di dalam parafrase yang agak bebas, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Gak ada ceritanya manusia mencintai Tuhan, itu gak ada. Ini ada satu pembukaan yang kita mesti terima, dan kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri akan kebenaran ini, bagian daripada realisme teologis. Kita akan jadi sombong rohani kalau kita mulai berpikir kita ini mencintai Tuhan. Ayat ini bukan cuma ayat yang cocok di dalam bagian depan pengikutan kita kepada Tuhan, tapi akan selalu cocok di dalam kehidupan kita kalau kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Dari sisi manusia kepada Tuhan, nggak ada orang yang mencintai Tuhan, itu nggak ada. Jadi waktu
Yesus di situ memberikan perintah baru bersama-sama dengan Luther di dalam hal ini ya, bersama-sama dengan Paulus, bersama-sama dengan Luther, kita mengatakan gak ada orang yang bisa mencintai Tuhan itu sebenarnya gak ada. Dan ini yang mengatakan adalah Yesus sendiri. Nyawamu akan kau berikan bagiku. Kamu pikir kamu bisa menyerahkan nyawamu bagiku, kamu pikir kamu akan mengorbankan dirimu bagiku. Tapi kenyataannya adalah Yesus yang akan menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi Petrus dan juga bagi gerejanya, bagi saudara dan bagi saya. Lalu kalau kita sedikit rekonstruksi ya, murid-murid ya pasti sangat discourage ya di dalam keadaan seperti ini. Lah Petrus saja, Petrus yang paling spontan, yang paling memimpin, yang paling senior, mendapat perkataan seperti ini. Lalu bagaimana nasibnya dengan semua yang lain? Kita ini bagaimana? Kalau Petrus saja tentangnya Yesus mengatakan kamu gak bisa mencintai saya, kamu gak akan memberikan nyawamu bagiku, setidaknya seperti yang kamu pikir pada saat dan bijaksana yang menurut kamu, itu gak akan terjadi. Tapi nanti setelah kamu dipulihkan, indeed dalam kurung ya, bisa dikatakan juga memang Petrus akan menyerahkan nyawanya bagi Kristus. Tapi setelah dia mengalami kejatuhan itu, pengalaman kejatuhan ini saya penting di dalam kehidupan manusia. Maksudnya kesadaran bahwa manusia itu nggak bisa mencintai Tuhan. Kalau kita nggak mau masuk ke dalam pengenalan seperti ini tentang diri kita ya, bahwa kita ini sebetulnya nggak tertarik untuk berkorban bagi Tuhan, kita sulit untuk menjadi orang Kristen yang terus maju. Kita berkali-kali mengatakan salah satu dosa yang paling menghambat kehidupan manusia untuk mengenal Tuhan itu adalah self-righteousness ya. Salah satu bentuk self-righteousness yaitu saya merasa saya mencintai Tuhan, saya merasa saya beribadah kepada Tuhan, saya merasa saya berkorban bagi Tuhan. Semacam self-righteousness yang akan mematikan kehidupan orang itu sebetulnya. Tapi Petrus sekali lagi mendapatkan peringatan ini dari Yesus Kristus. Bukan hanya Petrus tapi kita semua. Yesus bisa membaca hati daripada murid-murid yang lain ya, waktu dia mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Maksudnya kalau kita boleh kaitkan dengan konteks perikop sebelumnya ya, kalau kamu bergantung dengan cintamu sendiri, kalau kamu merasa kamu adalah orang yang memang sanggup untuk berkorban bagi Tuhan, ya kamu akan gelisah. Ternyata kamu akan mendapati hidup itu naik turun, naik turun, naik turun. Mana mau menyerahkan nyawa bagi Tuhan itu mana? Itu gak akan terjadi. Dari kekuatanmu sendiri yang ada adalah kamu akan gelisah. Maka Yesus di sini mengatakan tetapi jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu. Yesus tahu murid-muridnya itu begitu gelisah. Ini kalau secara struktur di dalam Yohanes 14 ya, kita boleh mengatakan ini mulai masuk kepada satu bagian besar dari Injil Yohanes yang disebut dengan farewell discourse, diskursus perpisahan. Ini cuma ada di Yohanes ya, nggak ada di Lukas, nggak ada di Matius, nggak ada di Markus ya, cuma ada di Yohanes yang secara berpasal-pasal ini ya. Diskursus perpisahan mulai dari pasal yang ke-14. Yesus memulai diskursus perpisahan dengan kalimat jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berhenti percaya kepada diri sendiri, kesanggupan kita yang bisa berkorban bagi Tuhan, yang mencintai Tuhan itu ya. Berhenti percaya itu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada anaknya, kepada Yesus Kristus. Dialah yang akan mengorbankan nyawanya bagi kita. Bukan kita yang mengorbankan nyawa kita bagi dia, tapi dia akan memberikan nyawanya bagi kita. Percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam ajakan ini ini mengantisipasi penderitaan yang akan dialami oleh Kristus, yang tentu saja kita tahu akan menggoncangkan iman daripada murid-murid ya. Siapa yang masih bisa percaya di dalam keadaan seperti ini ya, waktu melihat Yesus terus kemudian ditarik ke ruang pengadilan, lalu terus kemudian di-condemned oleh pemimpin-pemimpin agama itu, dan kemudian dia akhirnya dipakukan di atas kayu salib dan dia ditertawakan oleh musuh-musuhnya. Siapa yang masih bisa percaya pada pemimpin yang seperti ini? Itu begitu menggoncang ya. Belum di dalam bagian ini ya, tapi akan terjadi seperti itu. Maka Yesus mengatakan
tetap percaya kepada Dia. Keep on believing in me. Tetaplah percaya kepadaku. Ini satu ajakan terus menerus ya, despite satu gambarannya seperti kayak ya nggak mungkin. Ini mirip seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Roma ya, hope against hope. Ini berharap meskipun nggak ada dasar untuk berharap, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Maksudnya di dalam hal ini ya, kalau kita membaca cerita daripada orang-orang Yahudi yang ini ya, yang ada di kamp konsentrasi di dalam zaman itu Nazi dan sebagainya, itu mereka punya pengharapan kepada Yahweh, mereka pengharapan kepada Tuhan yang mereka kenal itu sangat bisa menjadi teladan ya bagi kita. Saya nggak mau membicarakan di dalam konteks whether mereka pengenalannya benar atau enggak. Mungkinkah orang mengenal Yahweh tanpa mengenal perjanjian baru? Saya nggak mau masuk ke dalam perdebatan ke sana. Kita bicara di dalam pengertian common grace saja. Kita bicara dalam pengertian iman yang secara umum. Toh mereka adalah bangsa yang juga menerima wahyu Tuhan. Tapi di dalam kehidupan seperti itu banyak orang yang tetap tidak kecewa ya kepada Tuhan. Itu betul-betul iman yang luar biasa. Even kalaupun iman itu ternyata bukan iman yang menyelamatkan sekalipun ya, tetap itu adalah iman yang luar biasa. Banyak orang Kristen itu kecewa ya, sedikit mengalami kesulitan kecewa, sedikit mengalami penderitaan, sedikit gak dikabulkan apa yang diminta lalu kecewa. Tapi orang-orang Yahudi, kita dari perspektif Kristen kita bilang mereka sepertinya gak mengenal Allah Tritunggal. Mereka cuma mengenal dari perspektif perjanjian lama dan itu wahyu belum komplit. Kita bilang seperti itu ya dari perspektif Kristen gitu. Tapi kenapa mereka di kamp konsentrasi mereka bisa lebih bertahan? Ini ada sesuatu yang salah di sini. Ada sesuatu yang kurang benar kan di sini ya. Bukan mereka yang nggak benar, kita yang nggak benar, kita yang nggak benar. Kita yang terlalu gampang kecewa, kita yang terlalu gampang menyerah dan sebagainya. Ini katanya mengenal Allah yang lebih benar. Kenapa lebih nggak ada hope dibanding dengan orang-orang yang katanya nggak mengenal Allah Tritunggal, tapi kok mereka bisa tetap punya hope di dalam keadaan seperti itu? Mereka merenungkan ayat-ayat seperti di dalam Mazmur yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka merenungkan ayat-ayat seperti itu. Mereka merenungkan ayat-ayat di dalam Yesaya tentang hamba yang menderita. Mereka menempatkan diri mereka juga di situ. Perhaps semacam kesombongan rohani juga, saya nggak tahu. Itu Tuhan yang menyelidiki. Tetapi setidaknya secara fenomena, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak berhenti berharap kepada Tuhan yang mereka percaya. Di dalam penderitaan yang luar biasa ekstrim. Nah di sini Yesus mempersiapkan murid-muridnya ya, untuk tetap percaya kepadanya, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus, percaya kepada Dia, despite keadaan yang nanti kemudian akan goncang ini. Jadi farewell discourse ini dimulai dengan kalimat jangan gelisah, percayalah kepada Yesus, percayalah kepadaku. Lalu baru disambung dengan motif rumah ini ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya baru dengar beberapa waktu lalu ada katanya ada pengkhotbah mengatakan ini ya Pak. Ini makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita bacanya di dalam dunia kita sendiri ya, kita bisa keluar dengan tafsir yang luar biasa aneh-aneh gitu. Katanya kita ini sekarang masih di dunia karena tempat kita di sana masih belum beres, sedang direnovasi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kayaknya kerjanya lebih lama daripada kita renovasi gedung ini ya. Itu masuk akal nggak sih tafsiran seperti itu? Jadi the fact bahwa saudara dan saya masih belum ke surga itu karena rumah di sana itu belum selesai renovasinya gitu. Begitu rumah selesai renovasi, langsung detik itu juga saudara dipanggil Tuhan gitu. Saya nggak tahu, kita lebih baik berharap renovasinya agak ditunda sedikit atau renovasi cepat selesai gitu. Tergantung juga sih ya, siapa yang ngomong gitu, dari pihak keluarga atau kita sendiri. Tapi anyway, saya pikir menafsir ke arah sana itu nggak ada poinnya sama sekali. Itu berpikir secara manusia, lalu terus kemudian kita berharap Tuhan juga kerja seperti kita gitu.
lalu dengan lebih congkak lagi, malah kita kayaknya bisa lebih cepat daripada Tuhan kayaknya nggak selesai. Termasuk juga waktu kita membaca bagian ini di dalam bahasa Indonesia terjemahan yang sangat-sangat baik ya. Banyak tempat tinggal. Ini istilah netral tempat tinggal. Saya pikir ini terjemahan yang sangat-sangat bagus. Dan beberapa terjemahan kalau sudah membandingkan di dalam ini ya, di dalam bahasa Inggris misalnya seperti saudara tahu. Ya ESV ini menarik ya. Kalau sudah membaca ayat 2, in my father's house are many rooms. Many rooms. In my father's house singular, many rooms plural. Ya, kayaknya kita bakal serumah sudah. Tapi ada terjemahan Inggris yang lain, there are many mansions. Wow, ini yang saya mau. Many mansions, Beverly Hills. Kita ada bahaya waktu membaca ayat ini ya, memasukkan worldview individualistik kita ke dalamnya gitu. Terus kemudian kita coba membaca ayat itu dalam pengertian itu. Maksudnya there are many mansions. Luther by the way menerjemahkan dengan Wohnungen. Wohnungen itu tempat tinggal di Jerman, apartemen gitu ya. Itu Wohnung namanya. Jadi apartemen itu bahasa Jerman pakai istilah Wohnung. Memang nggak salah saya menerjemahkan dalam pengertian yang kontekstual. Itu bukan sesuatu yang salah ya, bukan sesuatu yang itu sebetulnya salah satu teknik terjemahan adalah membuat kontekstual kan, betul kan? Supaya orang bisa mengerti di dalam kebudayaan dan bahasanya. Jadi waktu diterjemahkan sesuai dengan kontekstual itu ya memang terjemahan begitu saya. Tetapi kita mesti tahu ya waktu diterjemahkan seperti itu bisa ada satu nuansa yang hilang di dalam hal ini. Lalu kita tahu nuansa yang hilang itu apa. Anyway saya, Wohnungen apartments ya, orang di Jerman memang tinggalnya di apartments itu, jadi ada banyak apartments itu. Tapi nggak tahu orang Barat mengerti apartemen dengan orang Indonesia ngerti apartemen sudah lain ya nuansanya gitu. Orang Jepang mengerti apartemen, bisa ada orang mati ketahuan 14 hari berikutnya gitu, dan seterusnya. Itu nuansa apartemen semuanya jadi lain-lain di dalam hal ini ya. Maksudnya di dalam pengertian apa gitu. Yang pasti ini bukan dimengerti sebagai satu konsep yang kita terus kemudian bisa memasukkan kita punya pengharapan individualistik gitu ya. Nanti setiap orang punya rumah sendiri-sendiri, dan karena banyak many rooms, mungkin perhaps satu orang even 2 sampai 3 mansions dengan golf dan lapangan tenis dan kolam renang dan sebagainya. Gambaran seperti ini nggak cocok dengan gambaran Alkitab gitu. Perhaps salah satu terjemahan yang baik ya di sini yang dipakai dalam ESV atau dalam bahasa Indonesia gitu. ESV itu in my father's house, satu ya, many rooms. Anyway di sorga ya mungkin kita nggak cocok kali ya bicara tentang privacy gitu. Nggak usah di sorga, di Indonesia bicara privacy aja sudah agak sedikit nggak cocok ya. Privacy itu Western culture gitu. Orang Western mengerti bagian ini sulit sekali gitu. Tapi kita sendiri juga cenderung Westernize ya. Kita ini perlu sekali privacy. Padahal di dalam kebudayaan kita kan nggak terlalu memberikan banyak tekanan tentang privacy ya. Kita lebih tentang fellowship, tentang apa ini kebersamaan dan sebagainya. Tapi kita juga nggak kebal terhadap pengaruh Western culture itu gitu. Jadi bagaimana saya mengerti ayat ini gitu. Ada tafsiran mengatakan bahwa kita mesti mengerti ini di dalam pengertian corporate sense ya. Oikia ini di dalam pengertian corporate sense. Many rooms, maksudnya di dalam pengertian many, memang dipakai many ya. Itu plural, bukan singular. Father's house-nya itu singular, terus kemudian banyak tempat tinggal. Maksudnya cukup untuk semua orang. Tapi istilah banyak di sini kita nggak perlu mengerti di dalam pengertian ini ya, apa itu individual gitu. Jadi setiap orang dapat satu-satu dan sebagainya. Itu bukan konsep Trinitarian anyway. Di dalam Trinitas itu juga banyak pribadi kan, bukan satu pribadi, tapi ada 3 pribadi. Itu kan berarti banyak pribadi kan. Nah itu kalau saudara mau mengerti konsep banyak menurut Trinitarian, ya itu bagaimana? Kita bisa mengerti konsep banyak tempat tinggal ini di dalam pengertian itu juga. Saya cek di dalam ini di dalam bahasa Yunani yang pakai istilah ini ya, pakai istilah monai ini ya. Ini kan plural dari kata dasarnya mone, itu
ya terjemahan dwelling place, abode dan sebagainya itu muncul selain di Yohanes 14 ayat 2, muncul juga di dalam 14 ayat 23. 14 ayat 23. Saya baca ya, 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, ya Bapa dan Anak, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Enggak terlalu jelas ya di dalam bahasa Indonesia ya, itu tempat tinggalnya sebagai kata benda munculnya di mana. Tapi kalau saya bandingin dengan terjemahan bahasa Inggris mungkin lebih jelas ya, 14 ayat 23. Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our money, and make our home, our abode, our dwelling place with him. Kami ya, Bapa dan Anak akan datang kepadanya dan akan membuat tempat tinggal kami ya bersama dengan dia. Atau ya di dalam terjemahan Indonesia di sini datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam itu kan pakai ini ya, pakai verb ya berarti ya. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya itu ini apa itu? Pakai istilah make our home itu kan kata benda gitu. Make-nya di dalam pengertian verb betul gitu. Nah ini gerakan sebaliknya ya. Jadi Bapa dan Anak itu akan membuat tempat tinggalnya dan tinggal bersama dengan mereka. Kita jadi tempat tinggalnya Bapa dan Anak. Terus kemudian Yesus di dalam 14 ayat 2 sebelumnya dia mengatakan, aku menyediakan banyak atau di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita ini dijadikan tempat tinggalnya Bapa dan Anak, tapi Bapa sendiri di rumahnya banyak tempat tinggal. Jadi ini satu pengertian yang sifatnya itu resiprokal ya. Ini bukan satu arah gitu, tapi dua arah. Ini mirip seperti perkataan di dalam Yohanes, Bapa itu di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa, atau di dalam kata-kata yang lain, Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus ya. Jadi bukan satu arah tapi resiprokal gitu. Seperti sudah membaca di sini ayat 23 dan ayat 2 ya di dalam Yohanes pasal ke-14. Jadi artinya apa Saudara? Sama seperti Bapa dan Anak ya, itu akan tinggal bersama dengan kita, tinggal di dalam kita, dan itu nggak mungkin dimengerti secara individualis kan ya. Doesn't make any sense. Tritunggal tinggal di kita secara individualis itu maksudnya bagaimana? Nggak ada itu. Demikian juga sebaliknya, nggak mungkin kita mengerti secara individualis gitu, nggak mungkin gitu. Eskatologi seperti ini apa sih artinya gitu? Ini maksudnya cuma ngomongin eskatologi ngawang-ngawang di atas, ya anyway itu ntar urusan nanti. Oh tidak, ini eskatologi kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita di sini dan sekarang gitu. Bagaimana kita mempersiapkan diri ke sana itu di sini dan sekarang. Kita percaya presentis eskatologi kan, memang ada aspek not yet betul gitu, belum sepenuhnya ya, not in a fuller sense, belum betul-betul sepenuhnya. Tapi di sini kan kita mencicipi gitu. Yang saya mau bicara apa Yang saya mau bicara adalah nanti ya, our eschatological home itu adalah disebut the Father's house, itu satu, dan Tuhan memberikan kepada kita itu banyak tempat tinggal, tapi nggak boleh dimengerti di dalam pengertian itu privacy. Itu bukan eskatologi Kristen, itu nggak ada dasarnya. Maka kalau di dalam kehidupan saudara di sini dan sekarang, kehidupan saudara dan saya, kita nggak bisa menikmati komunitas, kita nggak bisa menikmati tempat tinggalnya Tuhan ya di gereja ya. Kita sebetulnya nggak siap dengan konsep eskatologi Kristen gitu. Nanti kita kecewa di sana. Kenapa saya di sana nggak ada ruang belajar sendiri gitu? Kenapa buku mesti saling share satu dengan yang lain? Nggak ada buku sih, katanya knowledge seeds gitu ya. Kenapa saya nggak punya properti sendiri gitu? Kenapa saya nggak bisa hidup tenang tanpa harus ngomong dengan orang lain dan sebagainya? Kita kecewa nanti di sana. Karena konsep sorganya ternyata bukan itu. Konsep sorganya itu adalah konsep yang saling meninggali, saling meninggali. Ini seperti kita sudah pernah bahas, mungkin sudah agak lama ya. Di dalam bahasa daripada bapak-bapak gereja timur, mereka pakai istilah perikoresis untuk menggambarkan
saling meninggali, mutual indwelling. Bagaimana Bapa itu meninggali anak dan anak meninggali Bapa. Jadi Bapa itu adalah seperti tempat tinggal bagi anak, tapi anak sendiri juga adalah tempat tinggal bagi Bapa. Jadi saling di dalam, saling, nggak bisa pakai istilah mendalami ya, tapi saling meninggali itu, mutual indwelling. Dan yang menarik saya di dalam konsep Tritunggal ini dibuka ya sampai kepada gereja. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Berarti kita ini punya tempat tinggalnya di dalam Yesus dan Yesus juga di dalam kita. Ini bicara tentang divine hospitality. Bicara tentang hospitality, susah diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Bukan cuma sekedar keramatamaan, bukan. Tapi membuka rumah gitu. Dan yang dibuka rumah itu adalah diri sendiri. Konsep ini yang mau dituju sebetulnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita gak bisa banding ya dengan refugee untuk mengerti ayat ini gitu. Saya percaya orang-orang refugee itu akan sangat mengerti ayat ini artinya apa itu. Kita yang rumahnya established, yang rumahnya sudah beres, apalagi mewah dan sebagainya, nggak harus salah ya. Kita bisa susah memahami ayat ini gitu. Mungkin sedikit bisa memahami kalau saudara orang yang itu yang suka gerak gitu ya, nggak selalu tinggal di kota yang sama. Ntar kapan diutus company ke kota itu, nah saudara bisa sedikit mengerti ayat ini. Dan refugee itu sangat mengerti ayat ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Murid-murid Yesus sangat mengerti ayat ini. Karena apa? Karena mereka nggak ada tempat tinggal. Karena mereka terus bergerak. Mereka betul-betul mengembara di dalam kehidupannya. Nggak pernah settled di dalam hidupnya. Maka janji ini waktu Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi ada resting point gitu di dalam kehidupan manusia. Dan itu ya first memang dalam pengertian eskatologis ya yang akan datang. Selama kita di dunia ya kita masih mengembara, kita nggak pernah masuk ke dalam settledness establishment yang sempurna ya. Tapi yet on the other hand, selama kita di dalam dunia kita juga sudah bisa mencicipi resting point ini. Yaitu apa ketika kita ada hospitality seperti hospitality-nya Tuhan. Ketika saudara membuka hati saudara, membuat orang lain itu bisa tinggal di dalam saudara, dan saudara juga bisa meninggali orang lain. Di situ kita bisa menikmati apa artinya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sekali lagi kita nggak tertarik dengan konsep eskatologis yang nggak ada aplikasinya dalam kehidupan di sini dan sekarang. Itu bukan eskatologi Kristen anyway, itu eskatologi platonik mungkin. Ada orang menghidupi konsep present life yang sama sekali berbeda dengan eskatologi yang dia percaya. Saya wonder kehidupan seperti itu ya. Kita masih bisa mengatakan ini integritas? Gak ada integritas berarti gitu. Yang ada adalah total disintegrity antara doktrin, antara pemahaman eskatologi dengan kehidupan yang di sini dan sekarang. Kalau Tritunggal yang kita percaya itu menyediakan dirinya untuk menjadi tempat tinggal, mengundang kita untuk masuk ke dalamnya, maka kita yang percaya kepada Tritunggal itu, yang kita percaya itu, kita harusnya menghidupi kehidupan yang sama. Being hospitable di dalam kehidupan kita, dan bukan cuma being hospitable, maksudnya secara kita membuka diri ya, tapi kita juga bisa berani masuk ke dalam kehidupan orang lain. Mutual indwelling ya di dalam kehidupan komunitas. Itu komunitas trinitarian, komunitas yang perikoretik ya, yang bisa saling meninggali, yang nggak terganggu kalau orang lain itu masuk di dalam kehidupan kita. Itu perikoretik community itu. Tapi dunia kita yang benci sekali terhadap Trinitas, yang benci terhadap Injil, terus mengembangkan cerita individualistik. Kita didikte untuk terus memelihara privacy kehidupan gitu. Makin lama makin gak Trinitarian. Terus bagaimana membaca ayat ini? Bagaimana visi eskatologi kita? Gitu? Atau totally discontinued gitu ya. Pokoknya di sini ntar privacy begitu, di sana saya akan magic langsung disulap mendadak menjadi orang yang hospitable, entah gimana caranya, itu urusannya Tuhan gitu ya. Tapi saya pikir kalau kita menghayati gambaran seperti itu, kita menjadi orang Kristen yang nggak bertanggung jawab gitu. Karena di dalam reform teologi kita itu menekankan kontinuitas ya, antara kehidupan yang di sini dengan pengharapan yang akan datang. Sekali lagi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak tempat tinggal. Di dunia perhaps ada banyak house or even mansions, tapi nggak tentu ada perasaan at home ya, nggak tentu ada perasaan di mana orang itu bisa rest, bisa beristirahat,
bisa menikmati ini adalah tempat perhentian. Gereja itu harusnya menjadi cicipan ini ya, cicipan daripada tempat tinggal ilahi itu, di mana orang itu bisa resting, especially pada hari Minggu seperti ini. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa sebenarnya itu spiritual rest di dalam pengertian rohani ya? Bukan kita dapat ruangan sebesar-besarnya gitu, atau acquire, memiliki ruangan sebesar-besarnya, yaitu dari dulu cerita hidup manusia ya, seperti itu. Keserakahan untuk conquest the land sebesar-besarnya dan sebagainya. Sampai ada cerita tuan tanah, lalu di zaman medieval ada sistem feudal dan seterusnya. Kita baca cerita kolonialisme, persoalannya sama lagi, intinya cuma itu gitu kan ya. Bagaimana acquiring tanah dan tanah dan tanah. Tapi kalau sudah membaca di dalam bagian ini, itu true spiritual rest atau resting point atau tempat tinggal, tempat yang betul-betul dikatakan tempat tinggal, itu adalah di mana Yesus berada, di situ kita berada. Itu resting point. Kalau Yesus ada di situ, lalu saya bersama dengan Dia, dan kita itu restful di sana. Yesus mengundang kita untuk menjadi seperti Dia kan. Datanglah kepadaku. Dia mengundang orang datang kepada Dia. Aku akan memberikan kepadamu rest, memberikan kepadamu kelegaan, memberikan kepadamu istirahat. Lalu di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, di tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Memang ayat ini secara pertama again kita mengertinya secara eskatologis ya. Maksudnya in the future yang akan datang gitu. Saya baca di dalam ini commentary ternyata pernah ada periode, ini menarik ya waktu di sini dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Pernah ada satu periode menafsir ayat ini bukan di dalam pengertian second coming, bukan pengertian kedatangan kembali. Tapi saya percaya tanpa komentari, waktu saudara baca ini, pemahaman yang paling sederhana itu, ya, Yesus datang kembali. Dan ini dikonfirm oleh pandangan recent scholars ya, scholarship yang belakangan membaca ini di dalam pengertian ya, memang Yesus datang kembali, kedatangannya yang kedua maksudnya ya, yang terakhir kali itu. Kadang-kadang dunia akademi bisa luar biasa rumit ya, membawa kita kepada interpretasi yang rumit sekali gitu. Padahal kalau kita baca sederhana ya, pengertiannya itulah pasti gitu. Pengertiannya itu waktu Yesus datang kembali. Maksudnya saya mau katakan adalah, memang ayat ini dimengerti terutama di dalam pengertian eschatological hope ya, waktu Yesus akan datang kembali. Lalu kita akan dibawa ke sana, di mana Yesus berada, di situ kita berada. Tapi sekali lagi selama kita berada di dalam dunia, kita mencicipi ya, ini kita mencicipi. Misalnya waktu perjamuan kudus ya. Sekali lagi pakai contoh perjamuan kudus, karena perjamuan kudus ini very rich ya, sangat-sangat kaya gitu pengertiannya. Di dalam perjamuan kudus ya, kita berada di mana Yesus berada, seperti diajarkan oleh Calvin waktu kita perjamuan kudus itu bukan Yesus yang turun ke sini. Makanya kita nggak memikirkan variasi either transubstansiasi atau konsubstansiasi dan sebagainya seperti diajarkan di dalam Katolik atau Lutheran. Tapi Calvin mengajarkan bukan Yesus yang turun ke sini, karena Dia ada di sorga, tubuhnya itu ada di sorga. Maka waktu perjamuan kudus oleh anugerah Tuhan melalui iman, kita itu diangkat ke sorga. Jadi kita berada di mana Yesus berada, di dalam pengertian cicipan, di dalam pengertian mencicipi. Berarti di dalam dunia ini ada cicipan-cicipan yang diberikan, termasuk juga pada hari Minggu ini. Di dalam konsep reform, waktu saudara beribadah, saudara bukan beribadah cuma sekedar di Kelapa Gading gitu. Tapi ada persekutuan dengan para malaikat di sorga, ada persekutuan dengan orang-orang kudus yang sudah ada di sorga. Kita beribadah di sorga. Kalau menurut konsep reform, heavenly worship bukan cuma earthly worship ya. Ada cicipan-cicipan yang disediakan Tuhan, di mana Yesus berada, di situ pun kita berada.
Tapi betul juga waktu kita mengatakan selama kita di dalam dunia, kita nggak sempurna. Di dalam cicipan, namanya juga cicipan ya. Ini baru appetizer, a foretaste, belum sempurna. Kelak itu sempurna. Tapi kita berbahagia waktu kita di dalam dunia bisa mengikut Kristus. Waktu Kristus bergerak kemana kita mengikut Dia ke situ. Nah di situ kita mengalami tempat tinggal. Tempat tinggal yaitu waktu kita berada bersama dengan Tuhan. Itu namanya tempat tinggal. Tapi tempat tinggal yang kita dirikan sendiri itu bukan tempat tinggal. Saya pikir orang Israel itu sangat mengerti bagian ini ya. Saya pernah share kepada saudara kan ya, waktu mereka berada di exile, mereka berada di negara Babylon, Media Persia dan sebagainya. Itu negara luar biasa kaya. Itu great empires ya. Itu adalah negara yang luar biasa mewah, tapi jiwa mereka itu tetap restless gitu. Orang-orang kudus itu restless di sana. Daniel itu berdoa selalu ke arah Yerusalem. Dia menantikan kapan ini tembok Yerusalem, kapan ini tempel bisa dibangkitkan kembali. Dia sendiri posisinya itu sangat di atas ya, sangat-sangat di atas. Gajinya sudah pasti sangat tinggi gitu ya, dia dicukupi makanannya mewah dan sebagainya. Tempat tinggalnya juga pasti bagus dan sebagainya. Tapi dia merasa nggak ada tempat tinggal. Karena apa sih? Karena dia mengerti prinsip ini. Tidak ada kehadiran Tuhan secara khusus, berarti nggak ada tempat tinggal. Kita rindu menjadi komunitas yang seperti ini ya, komunitas yang mengejar kehadiran Tuhan, di mana Tuhan ada, di situ kita berada, yaitu ada tempat tinggal. Tapi kalau kita cuma sekedar mengejar gedung yang baru lah, desain yang bagus atau gedung yang besar dan sebagainya, itu nggak tentu tempat tinggal Tapi kalau Tuhan ada di sana itu jadi tempat tinggal, meskipun itu gubuk reot, itu tetap tempat tinggal. Jadi kuncinya itu ada pada kehadiran Tuhan. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Disitulah kita mengalami apa yang disebut dengan tempat tinggal. Kita masuk ke dalam bagian yang 2 ayat 4 sampai ke 7. Kalau dalam bahasa Indonesia ini dipenggal lagi ya, 4 sampai dengan yang ke-7. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Setelah Yesus mengatakan di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tadi kita sudah baca kita sudah baca sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Kita tahu jalannya itu kan sebetulnya adalah Yesus sendiri kan ya. Jadi waktu Yesus bilang, kemana aku pergi, yaitu kepada Bapa tadi yang di rumahnya banyak tempat tinggal. Kamu tahu jalan ke situ. Maksudnya yaitu kamu tahu aku adalah jalannya gitu kan ya. Karena kita sudah baca seperti itu. Tapi Thomas kemudian menanggapi, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara perhatikan ya, di dalam kalimat ini ya, ini paradigmatik di dalam pemikiran dunia ya. Tipikal seperti yang dikatakan oleh Thomas, mewakili kita semua. Pertama ya, kita nggak tahu itu tujuannya di mana. Lalu di dalam pikiran Thomas, kalau kita nggak tahu tujuannya itu di mana, kemana, maka kita juga nggak akan bisa tahu jalannya di mana. Sekali lagi ya, tujuannya itu kita nggak tahu gitu. Bagaimana saya bisa menentukan jalannya gitu. Ini ya paradigma dunia di dalam arti kalau saya tahu tujuannya di mana, saya bisa cari jalannya gitu. Yesus bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sudah perhatikan ya, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yang diketahui apa sih? Yang diketahui itu jalan. Ini kalimat seperti kayak nggak komplit ya. Bukannya dia bicara kemana aku pergi, kok bicara kemudian yang diketahui jalan. Maksudnya kalimat yang wajar itu akan seperti ini. Kemana aku pergi, ke situ kamu tahu gitu, kira-kira gitu ya. Kemana aku pergi, nah tujuan itu kamu tahu. Tapi Yesus bilang kemana aku pergi. Kemana aku pergi itu kan berarti tujuan kan ya. Kamu tahu jalan ke situ, kamu tahu jalannya. Yesus bicara tentang jalannya, Yesus bicara tentang dia gitu. Jadi dalam pemikiran Yesus ya, kita mengetahui jalan yang benar, kita akan sampai pada tujuan yang tepat. Sekali lagi ya, mengetahui jalan yang benar, kita akan sampai kepada tujuan yang tepat. Jalannya itu adalah Yesus. Dan kita akan sampai kepada Bapa, Allah yang sejati itu. Tetapi di dalam pikiran Thomas, kita nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi Bapa dan rumahnya, ya Yesus kan baru mengajar, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu Bapa itu buat kita abstrak. Jadi kita nggak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan
ke situ. Dunia ini bermimpi, kalau tahu tujuannya, lalu terus kemudian dia bisa cari sendiri jalannya. Dia akan menentukan sendiri jalannya. Lalu dunia akan mengatakan, ya yang penting kan sampai kepada tujuan. Gak akan sampai kepada tujuan, gak akan. Orang bilang ada banyak jalan menuju ke Roma, itu saudara tahu ya, Roma itu bisa dari mana-mana gitu datangnya. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Lalu orang coba untuk terapkan hal ini juga di dalam pengertian agama. Tujuannya toh satu, yaitu Allah atau yang maha tinggi, Yahweh, Tuhan atau apapun istilahnya. Tapi jalannya bisa bermacam-macam. Itulah gambaran daripada dunia itu. Tapi Yesus bilang, kalau orang nggak mengenal jalannya, dia nggak akan tiba kepada tujuan yang tepat. Itu yang dikatakan. Tapi Thomas bilang, kami tidak tahu kemana engkau pergi, meaning nggak tahu tujuannya, dan karena itu juga kami nggak bisa tahu dong jalan ke situ. Maksudnya seolah-olah kalau Tuhan kasih tahu dong, Bapa tujuannya itu kasih tahu, nanti terus kemudian kita akan ketemu jalannya. Inilah gambaran bisa tahu bahwa Allah itu tujuan, tapi terus kemudian manusia itu menolak Kristus sebagai jalan. Sekali lagi ya, ini gambaran dunia yang insist minta supaya ditunjukkan ya tujuannya itu apa, sorga, Allah atau apapun istilahnya. Lalu terus kemudian apa? Kemudian jalannya Yesus nggak usah bicara lagi gitu, nggak usah bicara tentang jalan apa. Kita bisa cari jalan sendiri, asal kita kasih tahu aja tujuannya kemana. Setelah itu kita akan cari jalan kita sendiri. Saya percaya spiritualitas kita ini juga nggak kebal ya terhadap ini ya, terhadap model yang seperti ini gitu. Kita seringkali itu very goal oriented, tujuan oriented ya. Lalu terus kemudian kita pikir dengan goal itu saya bisa cari berbagai macam jalan ya. Kan approach bisa macam-macam kan ya. Yang penting nanti saya bisa ke sana gitu. Jadi kita ini very much result oriented, goal oriented. Kalau menurut prinsip Alkitab jalannya itu cuma satu dan tujuannya cuma satu gitu. Kalau kita nggak memilih berjalan bersama dengan Yesus, kita nggak sampai pada tujuan yang dikehendaki Tuhan. Nonsense ya itu, kita bilang kita tahu tujuannya, asal kita tahu saja tujuannya, nanti jalannya akan ketemu sendiri. Saya bisa cari jalannya dan saya akan sampai kepada tujuan itu. Itu kalimat yang absurd kalau menurut Alkitab itu. Kalau demikian kita nggak perlu Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara perhatikan ya, Thomas bilang, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, kami tidak tahu tujuannya, kami nggak tahu Bapa itu yang kamu bilang itu Bapa dan tempat tinggal yang banyak itu, kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa tahu jalan ke situ? Yesus bukan bicara tentang Bapa, Yesus bicara tentang jalan, bicara tentang dirinya. Yesus bicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini berarti, saya pakai istilah ini ya, hopefully jangan salah mengerti, Trinitarian from below, Trinitarian from below, bukan dari Bapa, Anak, lalu kemudian Roh Kudus, tapi dari Roh Kudus yang membawa kepada Kristus yang adalah jalan, lalu terus kemudian sampai kepada Bapa. Ini Trinitarian from below. Yesus bicara tentang dirinya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ya, kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus bukan sedang mengafirmasi dirinya, self significance, bahwa dia somehow lebih penting daripada Bapa. Saya pikir kita salah baca lah kalau seperti itu ya. Tapi di dalam pengertian, orang itu nggak bisa datang kepada Bapa, nggak bisa sampai kepada tujuan kalau dia tidak berjalan di dalam jalan yang satu-satunya itu. Dan jalan yang satu-satunya itu adalah Yesus. Jalan yang satu-satunya itu adalah Yesus. Kita berjalan bersama dengan Yesus atau berjalan di dalam Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Yang nggak mau berjalan di dalam Yesus nggak akan sampai kepada Bapa. Saya pernah share kepada saudara ya, jalan. Saudara tahu kalau mau pakai metafor jalan itu, saudara tahu jalan ya. Jalan itu berapa panjang sih? Ya tergantung ya. Ada jalan ribuan kilometer, ada jalan 2 kilometer. Tapi saya pikir nggak ada jalan yang cuma 1 senti, nggak ada kan saya? Ada nggak jalan yang 1 senti gitu? Jalan kok 1 senti, itu jalan apa maksudnya gitu? Nggak usah jalan lah, saya tinggal melangkah aja selesai gitu kan ya. Metafor jalan itu menarik saya, berarti jalan itu adalah sesuatu yang dijalani. Ini panjang gitu maksudnya, itu baru bicara jalan. Memang di dalam Alkitab ada pengertian Yesus itu pintu. Sudah tahu kan, Yesus bilang akulah pintu. Sudah tahu pintu kan ya, pintu.
Pintu sebaliknya ada nggak pintu 3 km tebelnya? Nggak ada kan? Pintu itu ya segitu, sudah tahu pintu lapis 2 itu sudah agak menjengkelkan. Apalagi lapis 17 itu, nggak selesai ini. Kapan saya keluar gitu, kebakaran lagi gitu ya misalnya. Namanya pintu ya itu sudah tahu, sudah buka langsung masuk selesai gitu kan. Yesus bilang akulah pintu. Ada gambaran kayak begini saya, akulah pintu. Jadi kita buka masuk sudah di dalam ruangan yang lain gitu kan ya. Tapi Yesus bilang akulah jalan juga. Dia bukan cuma pintu, dia adalah jalan. Ini masing-masing ada nuansanya ya. Yesus bukan cuma jalan, dia pintu juga. Tapi Yesus juga bukan cuma pintu, dia jalan juga. Maksudnya apa sih? Maksudnya banyak orang Kristen mau menjadikan Yesus hanya sebagai pintu, tapi dia nggak tertarik Yesus sebagai jalan. Dia maunya buka gitu ya. Terima Yesus, masuk undang di dalam hati. Maaf saya agak sinis kalimat ini gitu. Mati pasti masuk surga. Setelah itu, setelah dia angkat tangan, katanya terima Yesus di dalam hati. Setelah itu dia berjalan sendiri dengan jalannya sendiri. Mana saya di dalam Alkitab mana yang Yesus cuma pintu dan bukan jalan? Gak ada itu. Yohanes nggak memberikan pengajaran kristologi Yesus yang cuma pintu. Kalau kamu nggak mau menerima dia sebagai jalan, asal kamu menerima dia sebagai pintu, masih nggak apa-apa. Kamu tetap akan diselamatkan. No such thing, nggak ada itu saya, nggak ada. Yesus bilang, akulah jalan. Yang nggak mau berjalan di dalam Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Berarti apa saya? Ini adalah perjalanan seumur hidup ya, berjalan di dalam Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan, saya ada tanda-tanda orang pilihan, ada tanda orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Dia berjalan di dalam Kristus. Jalan yaitu jalan. Ini berarti sepanjang hidupnya dia itu berjalan di dalam Kristus. Itu orang yang betul-betul lahir baru. Tapi saudara jangan percaya dengan orang yang cuma buka pintu, tutup pintu, terus dia pikir dia sudah di dalam Tuhan. Saudara itu dia cari jalan sendiri. Dan dia insist, dia tahu lagi katanya tujuannya. Dia pasti akan sampai ke sorga. Dan Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi dia. Itu hati-hati dengan teologi seperti ini. Teologi seperti itu saya menggambarkan kristologi yang nggak cocok dengan Yohanes pasal yang ke-14. Injil itu bukan cuma urusan the beginning of life, setelah itu selesai ya, tapi seumur hidup bagaimana menghidupi Injil. Makanya saya, kalau kita bisa menghidupi kekristenan yang seperti ini ya, sebetulnya setiap hari itu kita sudah memberitakan Injil. Termasuk kalau Tuhan juga buka kesempatan kita memberitakan Injil secara verbal. Itu yang dikatakan oleh Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi mengatakan kita mesti memberitakan Injil dan kalau perlu juga secara verbal. Ini kalimat menarik saya. Kalau kita orang modern mungkin ngomongnya lain ya. Kita mesti memberitakan Injil. Kalau perlu juga dengan tingkah laku kita. Kalau perlu dengan teladan hidup kita. Jadi kebalik sekarang. Maksudnya kita cerewet ngomong mungkin ya. Tapi terus kemudian kehidupan kita nggak mencerminkan Injil. Tapi pokoknya ngomong dulu Injil nggak apa-apa. Gitu. Kalau Fransiskus Assisi itu dia setiap hari memberitakan Injil dari teladan hidupnya. Lalu dia bilang kalau perlu, maksudnya kalau Tuhan menggerakkan, kalau Tuhan pimpin, kita mesti berani juga memberitakan Injil secara verbal. Kita mesti sangat kritis ya dengan gambaran teologi Injili yang reduktif ya. Saya nggak mau menyerang teologi Injili karena kita ini reform Injili, kita sendiri juga Injili. Tapi ada teologi Injili yang sangat reduktif ya, yang mengaku Injili padahal sebetulnya bukan Injili. Karena nggak tertarik untuk menghidupi Injil di dalam kehidupan sehari-hari, nggak ada kesaksian Injil, nggak berjalan di dalam Kristus, cerita yang dibangun di dalam tempat kerja, di dalam keluarga, di dalam kehidupan bergereja, nggak cocok sama cerita Injil, bukan paradigma Injil yang ada di sana gitu, tapi paradigma dunia. Bagaimana bisa bicara tentang Injil? Maka sekali lagi Yesus di sini menjawab secara kontras dengan apa yang ditanyakan oleh Thomas. Kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi rest assured kalau kita berjalan di dalam Yesus, pasti kita akan sampai kepada Bapa yang satu-satunya, Allah yang sejati itu. Kalau kita berjalan di dalam Kristus, karena Kristus itu gak pernah membawa orang salah jalan. Yesus itu gak pernah nyasar, dia nggak pernah kena gang buntu, dia nggak ada istilah dia kena detour lah atau apa gitu ya, nggak ada. Yesus berjalan dan dia sanggup untuk membawa kita untuk sampai kepada Bapa, persekutuan dengan Bapa. Dan saudara ini sekali lagi ya, meskipun pengertian pertama ini eskatologis, kita boleh mengertinya secara presentis eskatologi di sini dan sekarang.
Waktu kita berjalan bersama dengan Yesus di dalam keseharian kita ya, kita akan juga mendapati Bapa. Bukan cuma nanti kelak ya, tapi juga kita mencicipi persekutuan dengan Bapa itu di sini dan sekarang. Karena apa? Karena Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kalau kita berjalan di dalam Kristus ya, kita juga akan masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa. Karena Yesus selalu di dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa. Ini bukan mengatakan bahwa Yesus sama dengan Bapa, bukan ya. Yesus tetap bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Ini pribadi yang berbeda. Tetapi barang siapa berjalan dengan Kristus ya, berarti dia juga akan bersama dengan Bapa. Selain jalan, saya di sini mengulang kembali motif ini ya, truth, kebenaran dan hidup. Ya, ini bukan pertama kalinya di dalam pasal ke-14. Istilah jalan ya itu pertama kalinya di sini ya. Tapi kebenaran, truth dan hidup ini sudah pernah dibicarakan ya sebetulnya. Kalau kita melihat kontrasnya di dalam hal ini ya, truth itu lawan katanya adalah dusta. Truth, lie atau lies ya, dusta. Apa itu sih? Di dalam pengertian Yohanes ya, itu pengertian dusta itu pengertiannya itu sangat jelas, yaitu apa? Yaitu penolakan terhadap pengenalan diri yang benar di bawah terang firman Tuhan. Itu namanya kebohongan gitu. Dusta ini jangan langsung diartikan semau kita. Oh ini maksudnya lawan katanya dusta itu maksudnya orang yang suka sebar hoax, atau memang hoax menjengkelkan sih betul gitu, atau gosip atau fitnah atau apa gitu ya. Tapi di dalam pengertian Yohanes ya, waktu Yohanes mengontraskan kebenaran versus dusta, dusta itu artinya adalah itu loh, seperti orang-orang Farisi yang terus-menerus menolak waktu Yesus itu membawa mereka kepada pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri mereka. Yesus bilang, kamu itu imprisoned sebetulnya, kamu itu terpenjarakan, kamu itu nggak bebas. Kalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Tapi mereka nggak suka. Siapa yang nggak merdeka? Siapa yang memang yang imprisoned? Siapa yang diperbudak? Kita ini keturunan Abraham, kita nggak ada budak-budakan. Kita merdeka, sudah dari dulu kita merdeka. Kita sudah pernah bahaskan bagian ini kan. Mereka menolak, mereka diberitahu bahwa mereka itu diperbudak oleh dosa. Mereka nggak senang kalimat ini. Mereka lebih suka mengenal diri mereka sebagai orang yang nggak diperbudak siapa-siapa. Kita adalah Tuhan, kita keturunan Abraham, Bapa kita itu Abraham. Yesus bilang, saya kasih tahu ya, the truth is bapamu itu iblis sebetulnya. Gak bisa terima lagi saya. Mereka maunya menipu diri. Bapak kita Abraham. Yesus bilang, the truth is bapamu itu sebetulnya adalah iblis. Nah ini saya, perlawanan terhadap kebenaran ya di dalam hal ini ya, masuk ke dalam dusta. Dusta itu apa saya? Dusta itu orang yang terus-menerus menolak untuk mengenal dirinya sendiri di bawah terang firman Tuhan. Saudara, kita mesti hati-hati ya kalau di dalam kehidupan kita ini kita jadi orang yang suka ada penjelasan ya. Setiap kali ada penjelasan, setiap kali ada defense, setiap kali ada excuse. Itu bukan cuma menjengkelkan orang lain. Menjengkelkan orang lain itu one thing, saya nggak terlalu penting sih actually menjengkelkan orang lain. Being annoying itu one thing lah. Memang annoying itu ya annoying ya, sudah tahu gitu ya. Nggak menyenangkan memang orang seperti itu. Tapi yang paling celaka di dalam keadaan seperti itu adalah orang itu hidup di dalam dusta sebetulnya. Yang keep defending himself atau herself itu orang yang nggak cinta kebenaran, yang nggak suka pada kebenaran. Ciri-cirinya ya Pak, yaitu dia selalu membela dirinya terus. Selalu ada penjelasan. Kalau ada misalnya kegagalan apa di dalam apa, selalu ada penjelasannya. Selalu ada excuse-nya dan kita dipaksa untuk menerima excuse itu. Kalau saudara dan saya menjadi orang seperti itu, ya, instead orang yang introspektif di hadapan Tuhan, kita sebenarnya bukan orang yang seperti mengenal kebenaran. Lebih mirip orang Farisi yang mencintai dusta sebetulnya. Yang ketiga, Yesus juga pakai istilah hidup di sini ya. Sama seperti kebenaran, di situ ada kontrasnya versus dusta. Maka di sini hidup itu versus kematian ya. Yesus bilang, akulah hidup. Yang berjalan di dalam Kristus itu ada kehidupan saya. Yang tidak berjalan di dalam Kristus itu di dalam kuasa kematian. Maksudnya apa saya? Kalau kita mengandalkan dari diri kita sendiri, ini istilah sarx ya di dalam bahasa Yohanes. Istilah daging itu di dalam bahasa Yohanes, seperti kita sudah pernah merenungkan dalam bagian-bagian yang lain. Maksudnya itu adalah orang-orang yang hidup secara natural, hidup secara alamiah, hidup dari
kehidupan fisik ini loh, seperti kayak nggak ada spiritual realm, nggak ada spiritual understanding, nggak ada spiritual vision, nggak ada spiritual sight dan sebagainya. Yang ada cuma semua dunia yang kelihatan. Ini namanya orang yang hidup di dalam daging. Orang yang dibangkitkan oleh roh itu mengenal perkara-perkara rohani. Dia mencintai hal-hal yang tidak kelihatan itu, yang nggak bisa dimengerti oleh dunia. Nah, itu orang yang lahir baru. Tapi orang yang hidup di dalam daging itu manusia natural. Istilah daging di sini ya sedikit berbeda. Maksudnya kosakata yang dipakai Yohanes sedikit berbeda dengan istilah daging sarx seperti dipakai oleh Paulus. Meskipun kita percaya keduanya sebetulnya tetap sinkron ya, harmonize dan nggak ada pertentangan. Tapi nuansanya memang ada beda. Kalau Paulus pakai istilah sarx itu dekat sekali dengan power of sin ya, dekat sekali dengan kuasa dosa. Sarx kedagingan di dalam pengertian yang negatif ya. Waktu Yohanes pakai istilah sarx di situ ya, itu gambarannya seperti lebih subtle, perhaps seperti kedengaran nggak terlalu negatif. Yaitu simply artinya adalah orang yang hidup ya sudah hidup secara alamiah gitu. Waktu dia lahir ya dia makan, minum, dibesarkan, kelihatan seperti normal. Mungkin orang yang baik-baik juga gitu, tapi nggak pernah bisa melihat perkara rohani. Buat dia hidup yaitu ya hidup yang natural ini, hidup yang kelihatan ini. Yang penting bagaimana jadi orang yang ya mesti punya cinta kasih, peduli kepada sesama, jangan terlalu pelit, mesti generous juga, membantu orang lain yang miskin dan sebagainya. Yet still di dalam dunia natural, tetap di dalam dunia alamiah. Dia nggak ada pandangan tentang perkara-perkara yang tidak kelihatan, itu nggak ada. Nah, Yesus bilang, akulah hidup, maksudnya apa? Kalau orang nggak percaya Kristus, nggak berjalan di dalam Kristus, dia akan cuma menghidupi hidup yang natural kayak begini. Nikodemus itu bilang, bagaimana orang mau masuk lagi ke rahim? Nah ini loh orang natural kayak begini. Kalau dia nggak dicelikan oleh Roh Kudus, dia akan tetap natural seperti ini. Bagaimana orang bisa masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan sebagainya? Atau perempuan Samaria itu yang bilang kalimat, Tuhan berikan kepada saya air seperti itu supaya saya nggak usah timba-timba lagi dari sumur ini. Yang dilihat cuma air yang dari sumur. Jadi Yesus bilang, air yang kuberikan kepadamu akan mengalir di dalam hidupmu. Kasih saya air seperti itu Tuhan, supaya saya nggak usah sumur. Masih di dalam dunia natural pengertiannya. Ini orang-orang natural gitu. Ada orang melihat gereja juga di dalam pandangan seperti ini, dan ateisme itu sebenarnya menggerakkan kita untuk masuk kepada ya visi naturalisme ini. Mereka punya penjelasan everything tentang agama, social construct lah, apa ide tentang Tuhan ya boleh juga, mungkin menolong moral not bad boleh juga lah. Tapi semuanya diselesaikan di dalam penjelasan natural semuanya. Pembacaan Alkitab semuanya diselesaikan di dalam pembacaan yang natural. Yesus bilang, inilah kematian, inilah dunia kematian ya seperti ini. Maka waktu kita berjalan di dalam Kristus, bersama dengan itu ya, tanda orang yang berjalan di dalam Kristus, itu dia ada penglihatan rohani. Dia bukan cuma melihat dunia yang kelihatan, tapi dia sangat peka terhadap dunia yang tidak kelihatan. Itu berarti dia hidup. Orang yang hidup itu punya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak kelihatan dan bukan hanya hal-hal yang kelihatan saja. Saya pernah khotbah kepada saudara ya, waktu bahas Injil Lukas. Kalau kita lapar secara fisik, kita biasanya peka gitu. Kita punya kepekaan nggak? Kalau kita juga lapar dan haus secara rohani, kita punya kepekaan itu nggak? Waktu kita kering secara rohani, ada kepekaan nggak? Ada orang nggak punya kepekaan, tapi dia peka sekali kalau dia haus itu dia peka sekali. Mungkin semua orang ya peka lah, tapi dia nggak sadar di dalam keadaan kering kerontang kehidupannya itu sebenarnya nggak ada. Itu di dalam dunia kematian dia nggak sadar. Kalau nggak ada kehidupan yang mengalir dari atas itu dia nggak sadar. Dia pikir memang ya hidup seperti ini. Memang hidup kan ada dosanya, hidup juga ada pertengkaran dan sebagainya. Waktu dia nggak ada buah roh di dalam kehidupan, dia nggak sadar. Dia pikir memang hidup di dalam dunia ya penuh dengan pertikaian, ada perseteruan, iri hati. Di mana yang nggak ada itu? Jadi dia nggak sadar. Waktu nggak ada buah roh itu dia nggak sadar. Itu keadaan yang mati sebetulnya itu. Tapi masih nggak sadar juga. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat terakhir, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus insist barang siapa berjalan di dalam dia, menerima Yesus sebagai jalan, itu dia melihat Bapa. Di sini dan sekarang, di sini dan sekarang, presentis eskatologis. Nah ini satu cicipan yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita waktu kita menjadikan Yesus itu jalan kita ya.
Dia juru selamat, dia pintu, ya. Dia juga Tuhan, dia adalah jalan, dia kebenaran, dan dia adalah kehidupan itu. Kiranya ini menjadi good news untuk kita semua, kiranya ini menjadi satu kabar yang menyenangkan, kabar baik, kabar yang menjadi satu undangan sukacita untuk kita boleh terus hidup, dikuasai, berjalan di dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau menghidupkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Di dalam kehidupan yang sementara ini Engkau memberikan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang mengenal Engkau, mengenal anak-Mu yang Engkau utus. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh terus berjalan di dalam putra-Mu itu, dan kami menikmati persekutuan hari demi hari semakin disempurnakan dengan diri-Mu sendiri. Kami bersyukur Engkau mengundang kami untuk menjadi orang-orang yang disediakan tempat tinggal, tapi yang juga Tuhan mau supaya kami menjadi tempat tinggal bagi orang lain. Jadikan gereja-Mu ini tempat tinggal bagi banyak orang, seperti Engkau juga menyediakan banyak tempat tinggal bagi kami. Kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang mengasihi, menjadi orang-orang yang hari demi hari semakin hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sempurnakan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami berharap, kami bersyukur. Amin.